Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Solihin dengan NIM 2006111254 dari Prodi Kehutanan 2020. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu pendidikan Pancasila dengan judul Mengapa Pancasila Menjadi Dasar Nilai Pengembangan Ilmu. Pelajaran kita yaitu tentang pendidikan Pancasila. Kemudian langsung saja kita masuk ke pembahasan kita, yaitu pada bab 7 yang berjudul Mengapa Pancasila Menjadi Dasar Nilai Pengembangan Ilmu. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK dewasa ini mencapai kemajuan pesat, sehingga peradaban manusia mengalami perubahan yang luar biasa. Nah, langsung saja kita masuk ke poin-poinnya ya. Yang pertama atau A, Pancasila sebagai dasar nilai-nilai pengembangan ilmu. Nah, pada poin yang ke A ini terdapat beberapa materi. Yang pertama, konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pengertian Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dapat mengacu pada beberapa jenis pemahaman, seperti bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nah, lalu yang kedua, urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Nah, pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dapat ditelusuri dari berbagai macam hal, seperti pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini seiring dengan kemajuan IPTEK menimbulkan perubahan dalam cara pandangan manusia terhadap kehidupan. Lalu yang kedua atau poin yang kedua yaitu menanya alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Nah, ancaman yang ditimbulkan oleh pengembangan IPTEK yang terlepas dari nilai-nilai seperti spiritualitas, kemanusiaan, kebangsaan, musyawarah, dan keadilan merupakan gejala yang merambah ke seluruh sendi kehidupan masyarakat Indonesia. Kemudian, poin yang ketiga atau C, menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Nah, pada poin ini terdapat materi. Yang pertama, sumber historis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Nah, sumber ini sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia dapat ditelusuri pada awalnya dalam dokumen negara, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat. Lalu yang kedua, sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu di Indonesia. Hal ini dapat ditemukan pada sikap masyarakat yang sangat memperhatikan dimensi ketuhanan dan kemanusiaan, sehingga manakala IPTEK tidak sejalan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan, biasanya terjadi penolakan, seperti penolakan masyarakat atas rencana pembangunan pusat pembangkit listrik tenaga nuklir di Semenanjung Muria beberapa tahun lalu. Kemudian yang ketiga, sumber politis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Sumber ini dapat dirunut ke dalam berbagai kebijakan yang dilakukan oleh para penyelenggara negara, seperti dokumen pada masa Orde yang meletakkan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan atau
orientasi ilmu, antara lain dapat dilihat pada pidato Soekarno ketika menerima gelar Doktor Honoris Causa di UGM pada 19 September 1951. Kemudian lanjut ke poin yang keempat, yaitu membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Nah, pada poin yang keempat ini terdapat beberapa materi. Yang pertama, argumen tentang dinamika Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Pancasila sebagai pengembangan ilmu ini belum dibicarakan secara eksplisit oleh para penyelenggara negara sejak Orde Lama sampai era Reformasi. Para penyelenggara negara pada umumnya hanya menyinggung masalah pentingnya keterkaitan antara pengembangan ilmu dan dimensi kemanusiaan atau humanis. Lalu yang kedua yaitu argumen tentang tantangan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Ada beberapa bentuk tantangan terhadap Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek di Indonesia. Yang pertama, kapitalisme yang sebagai penguasa perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Yang kedua, globalisasi yang menyebabkan melemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan iptek sehingga Indonesia lebih berkedudukan sebagai konsumen daripada produsen. Yang ketiga, konsumerisme, penyebab negara Indonesia menjadi pasar bagi produk teknologi negara lain yang lebih maju ipteknya. Dan yang keempat, pragmatisme yang berorientasi pada 3 ciri, yaitu workability atau keberhasilan, satisfaction atau kepuasan, dan result atau hasil. Kemudian poin yang kelima yaitu mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu untuk masa depan. Nah, pada poin ini terdapat beberapa materi juga. Yang pertama, esensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Hakikat Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek dikemukakan oleh Profesor Wahyudi Setiawan dalam Simposium dan Sarasehan Pancasila sebagai paradigma ilmu pengetahuan dan pembangunan bangsa. Kemudian yang kedua, urgensi Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu meliputi beberapa hal seperti pengembangan ilmu dan teknologi di Indonesia dewasa ini tidak berakar pada nilai-nilai kebudayaan bangsa Indonesia sendiri, sehingga ilmu pengetahuan yang dikembangkan di Indonesia sepenuhnya berorientasi pada Barat atau Western oriented. Yang kedua, pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia lebih berorientasi pada kebutuhan pasar. Yang ketiga, pengetahuan dan teknologi di Indonesia belum melibatkan masyarakat luas. Kemudian kita lanjut ke poin yang terakhir yaitu F, rangkuman tentang pengertian dan pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu artinya kelima Pancasila merupakan pegangan dan pedoman dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Beberapa terminologi yang dikemukakan para pakar untuk menggambarkan peran Pancasila sebagai rujukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Antara lain, Pancasila sebagai intellectual bastion oleh Sofyan Effendi, kemudian Pancasila sebagai common denominator value oleh Muladi, dan Pancasila sebagai paradigma ilmu. Nah, pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu bagi mahasiswa adalah untuk memperlihatkan peran Pancasila sebagai rambu-rambu normatif bagi pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Sekian, terima kasih.